Halo guys, selamat datang di channel Alur Film Action. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Terminator 3 Race Machine yang rilis pada tahun 2003. Film ini menceritakan tentang kelanjutan John Connor yang berusaha menghentikan terjadinya sebuah insiden di masa depan, yaitu serangan Terminator yang menganggap bahwa manusia adalah penghancur bumi. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita masuk ke dalam alur filmnya. Puluhan tahun setelah film kedua, tokoh utama yaitu John Connor mengalami sebuah kecelakaan motor di malam hari karena ada seekor hewan yang tiba-tiba saja lewat di jalan. Di sisi lain, muncul sebuah kilatan listrik membuka portal ruang dan waktu. Tiba-tiba saja keluar seorang wanita tanpa busana yang kita panggil saja sebagai Amanda. Amanda bukanlah seorang manusia konvensional pada umumnya, melainkan sebuah robot Terminator yang dikirim dari masa depan. Dia adalah sosok yang sangat brutal karena membunuh seorang wanita hanya demi mendapatkan pakaian dan mobilnya. Dan ini adalah penampilannya sekarang yang terlihat anggun namun sangatlah mematikan. Amanda datang ke masa lalu karena ada beberapa manusia yang akan dibunuh, dan mereka adalah targetnya, sejumlah 8 orang yang sebentar lagi kita akan mengetahui alasannya. Sebagai robot Terminator yang diciptakan untuk daya tempur, Amanda juga memiliki kemampuan beradaptasi sangat cepat, yaitu dengan memperbesar bagian gunungnya sebelum ditilang oleh polisi setempat. I like your gun. Di sisi lain, ada pasangan yang sebentar lagi akan menikah. Si cowok bernama Scott dan si cewek bernama Kate. Kate sangat kecewa sama ayahnya bernama Robert karena tidak bisa hadir di acara pesta pernikahannya dengan alasan sibuk sebab ada jaringan komputer yang harus diperbaiki. You don't need me to pass judgment on this guy. Rupa-rupanya, Robert adalah seorang prajurit bintang 3 yang bertanggung jawab atas pertahanan cybercrime. Kini mereka menghadapi suatu masalah karena ada sebuah virus tak dikenal yang berusaha meretas sistem. Meski sampai detik ini mereka berhasil melawannya menggunakan semada versi gratisan, tapi mereka tidak tahu ke depannya akan bagaimana. Karena virus ini terus berkembang, sekretarisnya menyarankan agar menggunakan sistem keamanan terbaru yang mereka buat. Sistem ini digadang-gadang sangatlah canggih karena menggunakan bantuan AI. Namun Robert sebagai pencetus belum mengizinkan karena sistem ini belum siap 100%. Dan sistem itu ternyata bernama Skynet. Sistem yang bisa menghancurkan umat manusia di masa depan karena terlalu canggih. For the civilian internet as well as secondary. I'm not sure Skynet's ready. Kemudian muncullah seorang Terminator yang selama ini kita sudah kenal, yaitu Bob. Sosok robot yang melindungi John Connor pada film kedua. Bob datang dari masa depan dengan tujuan yang sama seperti sebelumnya, yaitu melindungi John dari Terminator yang akan membunuhnya, yaitu Amanda. Seperti biasa, yang dilakukan Bob pertama kali adalah mencari pakaian yang cocok karena datang dalam keadaan telanjang bulat. Dia men-scan satu persatu orang yang ada di sebuah tempat hiburan malam, hingga menemukan satu setelan yang menurutnya sangat keren. Dan inilah penampilannya sekarang dengan setelan pakaian serba hitam setelah menghajar pemiliknya. To the hand. Sementara itu, Amanda tengah memburu targetnya satu persatu. Dimulai dari Josh yang bekerja di sebuah restoran junk food, hingga kakak beradik bernama Elizabeth dan William. Dari 8 orang, sudah ada 3 yang dibunuh. Dan sebentar lagi, kita akan mengetahui motifnya. Di sisi lain, Kate harus datang ke klinik hewannya karena sebentar lagi akan ada pasien yang akan datang. Tapi yang ditemukannya adalah sebotol obat yang terjatuh di lantai dalam keadaan kosong. Dia mencurigai bahwa ada seseorang yang membobol kliniknya dan masalah ini bukanlah yang pertama kali. Ternyata yang melakukan hal tersebut adalah John yang harus mendapatkan obat penenang. Dia tidak mungkin pergi ke rumah sakit umum atau klinik konvensional karena saat ini sedang menjadi buron. John mendong pistol supaya tidak dilaporkan ke polisi. Namun, Kate adalah orang yang sangat cerdas karena dia mampu mengelabuinya hingga mengurungnya ke dalam kandang. Put the phone down.
Tak lama datang pasien yang dimaksud, yang ternyata adalah seekor kucing yang mengalami batuk karena sebuah virus. Cat menyuruh si pemilik untuk menunggu di ruangan tunggu karena ada urusan sebentar yang harus diselesaikan, yaitu perihal John Connor. Rupa-rupanya, Cat telah mengenal John karena sewaktu SMP mereka pernah satu sekolah, dan John termasuk ke dalam siswa yang pintar sebab pernah mendapatkan ranking 8 di kelas. Di saat sedang bernostalgia, tiba-tiba saja terdengar suara dobrakan pintu, diikuti oleh suara tembakan yang membuat customernya langsung meninggoy. Ternyata itu ulah Amanda yang sudah sampai di sana. Melihat hal tersebut, Cat langsung bersembunyi karena merasa takut. Sedangkan John berusaha keluar dari kurungan dengan sekuat tenaga. Amanda menelusuri satu persatu ruangan untuk mencari keberadaan Cat. Namun yang ditemukannya adalah bercak darah di lantai dan langsung mencobanya demi mengetahui si pemilik darah tersebut. Dengan alat AI canggih, Amanda bisa mengetahui bahwa darah itu adalah milik John Connor. Sedangkan Cat menggunakan kesempatan itu buat kabur dari sana sendirian menggunakan mobilnya yang sudah ada di depan. Tapi apesnya Amanda sudah berada di sampingnya dan langsung menanyakan perihal keberadaan John Connor. Di sini si Terminator lupa bahwa Cat adalah salah satu targetnya karena terlalu fokus mencari John Connor yang menjadi target utama. Di saat Cat diancam akan dibunuh oleh Amanda, tiba-tiba John Connor was here. datang Bob menabrak Amanda sampai terjadi sebuah ledakan besar karena menabrak gardu listrik. Untuk sementara waktu, Amanda akan lumpuh, sehingga momen itu digunakan oleh Bob untuk mencari keberadaan John Connor. Sedangkan Cat diamankan di dalam mobil van karena dia adalah salah satu orang yang harus diselamatkan. Ketika mencari ke dalam klinik, John berhasil ditemukan dalam keadaan baik-baik saja. Bob langsung membawanya ke mobil supaya mereka bisa cepat-cepat pergi dari sana. Namun tiba-tiba, Amanda sudah kembali bangkit buat mengejar mereka. Mau tak mau, Bob harus melawannya, sedangkan John disuruh kabur mencari tempat yang aman. Bob dilumpuhkan dengan serangan plasma sangat kuat, sedangkan Amanda kembali menunjukkan kekuatannya dengan mensabotase mobil-mobil di sekitarnya. Semua mobil bisa dikendalikan jarak jauh meski tanpa awak sekalipun. Tak lama Bob kembali terbangun dan langsung mengejarnya menggunakan motor polisi yang dibegalnya. Get off. Pengejaran dilakukan sampai pagi hari, yang membuat sisi kota sangat heboh karena beberapa mobil dan bangunan hancur ditabrak oleh mobil besar. Sedangkan John terdesak oleh mobil-mobil yang telah diretas sebab terus ditabrak dari belakang. Sementara itu, Bob berusaha menghambat Amanda dengan menembak bagian ban mobil. Namun sialnya, dia malah tergelantung di bandul dan ditabrakkan ke setiap gedung-gedung yang ada. Bob baru terlepas ketika dihantam oleh mobil damkar yang datang dari arah berlawanan. Namun kesempatan itu digunakannya untuk mengambil alih damkar buat mengejar Amanda. Saling adu bodi terjadi sangat sengit sampai akhirnya Bob berhasil mendepaknya dari dalam mobil. Akan tetapi Amanda masih bertahan karena tersangkut di bagian ban. Menyadari hal tersebut, Bob langsung menurunkan bandul yang jatuh tepat di atas lubang selokan. Lalu yang terjadi... Bob berhasil menyelamatkan John dan Cat untuk sementara waktu. Sedangkan Amanda baik-baik saja meski habis mengalami kecelakaan yang sangat parah. Semua itu dikarenakan karena kemampuan regenerasinya yang di luar akal sehat. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, John dibuat kaget karena kali ini yang diincar bukanlah hanya dirinya saja, melainkan ada Cat dan beberapa orang lainnya. Diketahui bahwa semua orang itu akan menjadi pimpinan John di masa depan dalam memerangi Terminator. Amanda dikirim untuk membunuh mereka semua, dan yang menjadi target utamanya adalah John. Yang jadi masalah adalah bahwa Bob sebagai Terminator tidak bisa mengalahkan Amanda yang notabene adalah Terminator jenis terbaru dan paling canggih, bahkan sampai bisa mengendalikan sesuatu seperti mobil dan semua barang yang terhubung dengan mesin. Bob hanya bisa melindungi tanpa bisa mengalahkannya. Satu serangan dari Amanda bisa membuat salah satu baterainya rusak, dan kini hanya tersisa satu baterai hidrogen lagi. Ketika baterai yang rusak dibuang sebab tidak bisa digunakan, tiba-tiba fuel cells become unstable.
Singkat cerita, mereka sampai di rest area dengan John yang mengisi bensin, sedangkan Bob membeli banyak sekali makanan buat perbekalan. Penjaga toko sempat curiga karena barang yang diambil sangat banyak dan pasti tidak akan dibayar. Siapa sangka bahwa dugaannya benar karena Bob tidak membayarnya dengan uang, melainkan dengan cara ini. Talk to the hand. Penjaga toko tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa takut. Namun ketika melihat ada seorang wanita yang meminta pertolongan dari dalam mobil, dia langsung menghubungi pihak kepolisian buat meminta bantuan. Tapi John melihat hal tersebut dan langsung mengajak Bob buat pergi dari sana. Di perjalanan, John menjelaskan bahwa Bob bukanlah manusia tulen, melainkan sebuah robot Terminator yang datang dari masa depan. Namun, Kate tidak percaya sama sekali karena cerita itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Di sisi lain, kekasih Kate yaitu Scott baru saja terbangun dari tidur dan menemukan seorang wanita di kamarnya yang ternyata itu adalah Amanda. Bob membawa mereka ke sebuah makam yang ternyata milik Sarah Connor, yaitu ibu dari John. Namun yang ada di dalam peti bukanlah mayat ataupun abu jenazah, melainkan banyak sekali senjata yang memang sudah disiapkan oleh Sarah. Sedangkan abu jasadnya sudah ditebal oleh temannya di daerah Meksiko. Di saat itu, Kate menggunakan kesempatannya buat mengambil pistol lalu menembak Bob. Namun dibuat kaget karena peluru itu tidak mampu menembusnya sama sekali, bahkan melukainya saja tidak. Tapi tiba-tiba ada beberapa gas air mata yang ditembakkan ke dalam ruangan, di mana Kate menggunakan momen itu buat kabur dari sana karena di luar sudah banyak sekali polisi yang berjaga. Kurang lebih ada satu kompi yang sudah siap menembak, sedangkan di dalam, John masih sempat-sempatnya mengeluh karena dirinya bukanlah pemimpin umat manusia di masa depan buat melawan para mesin. Mendengar hal tersebut, Bob sangat marah lalu memberikan serangan psikologis sembari mencekiknya sampai sulit bernafas. Di sisi lain, dua orang agen FBI sedang membawa Scott untuk dimintai keterangan soal Kate yang menghilang. Tak lama mereka mendapatkan kabar bahwa orang yang dicari berada di tempat pemakaman di pinggir kota, di mana Scott langsung membunuh kedua agen itu dengan sangat mudah. Karena ternyata itu bukanlah Scott asli, melainkan Amanda yang sedang menyamar. Sementara itu, Bob sedang membawa peti berisi John sembari ditembaki ratusan peluru oleh polisi. Namun tidak ada satupun yang berhasil melukainya. Sekarang giliran Bob melakukan serangan balasan menggunakan machine gun yang jumlah pelurunya sangat banyak. Tapi tidak ada korban karena dia hanya menakut-nakuti para polisi. Ketika berhasil memasuki mobil, Bob menyampaikan bahwa mereka harus pergi mencari Kate. Karena ternyata Kate adalah orang yang sangat penting buat John di masa depan, yaitu istrinya. Reacquire Kathleen Brewster. She's your wife. Kate sendiri berhasil bertemu dengan kekasihnya dari kejauhan. Namun tiba-tiba Scott berubah menjadi Amanda yang akan menembaknya menggunakan plasma. Untungnya Bob datang tepat waktu lalu menembakkan bazooka sampai Terminator itu terpental. Tapi apakah Amanda langsung lumpuh? Tentu tidak, karena dia langsung mengejar mobil Bob sampai melompat di atas kap, di mana John menembakinya menggunakan AKM peluru coklat. Amanda baru terlepas ketika Bob menabrakkan mobilnya ke kolong tronton. We need a new vehicle. Pada saat sampai di suatu tempat, John bertanya perihal siapa saja yang menjadi target Amanda. Bob menjawab beberapa nama termasuk ayah Kate yaitu Robert. Mendengar hal tersebut, Kate nampak sangat kaget dan sedih karena sang ayah akan dibunuh. Sedangkan John baru menyadari bahwa kunci utama permasalahan ini adalah Robert. Robert adalah satu-satunya orang yang bisa menghentikan Skynet karena dia adalah pencipta dari program ini dan harus diselamatkan segera. Namun Bob menolak karena misinya hanyalah melindungi dan membawa John dan Kate ke tempat aman dari serangan pertama yang akan terjadi sekitar 3 jam lagi dari sekarang. Akan tetapi John memaksa bahkan sampai rela melakukan bunuh diri jikalau Robert tidak diselamatkan. Sampai akhirnya Bob mengalah supaya target yang dilindunginya tidak mati. The survival of John Connor and Catherine I'm a human being, I'm not some goddamn robot. reach CIS in approximately 1. Di perjalanan, Bob menyampaikan satu hal lagi yang cukup penting, yaitu dirinya yang diprogram dari masa depan bukan hanya melindungi
melindungi Kate, melainkan mematuhi semua perintahnya, di mana Kate terlihat sangat kaget. Namun yang membuatnya lebih kaget lagi adalah setelah mendengar bahwa dirinya akan menjadi istri John di masa depan, dan inilah respon yang dikeluarkannya. You're a mess. Sedangkan John sangat kaget karena mendengar bahwa Bob hanya diperintahkan buat melindunginya, bukan untuk mematuhi perintahnya. Itu terjadi karena ternyata Bob dikirim dari masa depan setelah John mati, dan yang membunuhnya adalah Bob sendiri. Bob dikirim dari masa depan oleh Kate. He was dead. I killed you. Di sisi lain, Robert mendapatkan kabar bahwa sistem keamanan negara semakin terancam karena semua internet dan alat komunikasi umum telah mati. Semua ini disebabkan oleh sebuah virus yang sampai detik ini belum mampu mereka identifikasi. Bahkan sampai pemimpin Pentagon menghubunginya buat membahas masalah ini. Can't trace the virus. We can't pin it down. Sir, Pentagon's on the secure line. Sementara itu, Amanda telah masuk ke dalam markas dengan menyamar menjadi salah satu staf. Tujuannya adalah untuk mensabotase atau mengendalikan robot-robot tempur yang telah dibuat oleh Robert. Sedangkan Robert sendiri terpaksa mengaktifkan sistem pertahanan Skynet karena didesak oleh pemimpinnya. Namun yang terjadi setelahnya sangatlah mengenaskan, karena virus itu mengambil alih Skynet yang membuat semua pertahanan menjadi lumpuh total. Kemudian datang Kate yang memanggil ayahnya dengan perasaan panik. Tapi tiba-tiba datang Bob yang langsung menembaknya dengan sangat brutal. Karena ternyata itu adalah Amanda yang telah menyamar. Kate yang asli bersama dengan Bob dan John. Dari peristiwa itu, Amanda berhasil menembak Robert beberapa kali sehingga kemungkinan selamat sangatlah kecil. Namun Bob berhasil membalasnya hingga terjatuh dari atas lift. Kemudian datang para robot yang sudah dikendalikan lalu menembaki manusia dengan sangat membabi buta. Sedangkan Bob berusaha melawan mereka satu persatu sembari melindungi John, Kate, dan Robert yang sedang menuju ruangan tempat di mana file tentang Skynet disimpan. Sesampainya di sana, John mengambil sebuah map merah yang berisi kode untuk mematikan Skynet. Lalu Robert menyuruh buat pergi ke Crystal Peak karena itu adalah tempat yang paling aman dan satu-satunya cara ke sana adalah menggunakan pesawat. Di sisa waktu sebelum meninggal, dia mempercayakan John sebagai pelindung buat Kate. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan dari luar gedung dan inilah yang terjadi. Get down! John dan Kate berhasil selamat, sedangkan Robert harus meninggal di tempat. Sekarang mereka harus pergi ke Crystal Peak buat mematikan program Skynet. Baru saja keluar ruangan, sudah ada Amanda yang siap membunuh. Bob langsung menyuruh mereka buat pergi karena ini adalah urusannya sebagai sesama Terminator. Pertarungan langsung terjadi berat sebelah karena Amanda sudah dipukul, dibanting ke sana kemari, tapi tidak berdampak apa-apa. Namun giliran Bob yang terkena serangan, dia langsung terpental cukup jauh. Meski masih berhasil bangkit untuk memberikan counter attack, hal tersebut percuma karena Amanda dapat mengalahkannya dengan sangat mudah. Kemudian Terminator itu berusaha buat mengendalikan Bob yang tengah tak berdaya. Di sisi lain, John dan Kate berpapasan dengan pesawat tempur kecil tanpa awak yang langsung menembak roket. Untungnya mereka berhasil menghindar dengan cara menunduk ke lantai. Namun apakah mereka akan diam begitu saja? Tentu tidak, karena Kate langsung mengambil AKM lalu menembak balik pesawat itu sampai hancur. Kemudian di ruang monitor, John sengaja menyalakan beberapa sistem karena melihat Amanda menuju ke arah mereka melalui pantauan CCTV. Mereka bergegas pergi karena Terminator itu berada di belakang dengan posisi yang sudah sangat dekat. Untungnya sistem magnet menyala tepat waktu sehingga Amanda menempel dengan sangat erat. Dan inilah kata-kata mutiara yang dikeluarkan oleh Kate. Sementara itu, keadaan Bob sangatlah mengerikan karena bagian lehernya yang hampir terputus. Namun dia berhasil menyambungnya kembali menggunakan lem Korea yang sangat kuat. Sedangkan Amanda semakin terisap dengan alat magnetik hingga wujud aslinya keluar. Akan tetapi masih sempat menghancurkan mesin tersebut menggunakan gerinda.
Pada akhirnya, John dan Kate berhasil sampai ke tempat parkiran pesawat capung. Sebelum lepas landas, Bob datang dalam keadaan aneh karena menyuruhnya buat cepat-cepat pergi. Namun tiba-tiba, John ditarik dan dilempar keluar pesawat dengan sangat kencang. Masalahnya karena semua anggota tubuh Bob sudah dikendalikan, tapi tidak dengan kesadarannya. Bahkan Kate saja sampai dilempar hingga menabrak suatu benda. Ketika John akan benar-benar dibunuh, kesadaran Bob berusaha melawan dengan cara menginstal ulang programnya. Lalu inilah yang terjadi. Singkat cerita, mereka berhasil mengudara, dan beberapa menit kemudian telah sampai di Crystal Peak dalam keadaan selamat. Mereka langsung menginput setiap kode akses yang dibutuhkan untuk membuka gerbang utama. Namun tiba-tiba terdengar suara helikopter mendekat yang ternyata itu adalah Amanda yang berhasil lepas dari alat magnetik. John berusaha melawannya dengan menembakkan beberapa peluru, meski tidak memberikan dampak yang besar. Pada saat Amanda ingin membalas, tiba-tiba saja datang helikopter lagi, sudah pasti adalah Bob. Bob langsung menabraknya hingga terjadi sebuah ledakan cukup besar. Bob datang di waktu yang tepat setelah berhasil melakukan setelan pabrik. Dari kekacauan tersebut, gerbang utama otomatis mulai tertutup karena mendeteksi adanya benturan keras. Oleh sebab itu, dia langsung menahannya dengan sekuat tenaga. Sedangkan Joe dan Kate diberitakan buat cepat-cepat masuk. Di sisi lain, Amanda masih mampu bertahan, tapi kali ini tubuhnya hanya tersisa setengah karena memaksa buat melepaskan diri dari helikopter. Dia berhasil menangkap kaki John hingga mengalami patah tulang. Tapi untungnya ada Bob yang berusaha melepaskan, sembari menyumpal mulut Amanda menggunakan baterai terakhir miliknya yang memiliki kekuatan sangat dahsyat. Lalu yang terjadi, terjadi sebuah ledakan besar yang bisa dipastikan bahwa Bob berhasil menghancurkan Amanda meski harus mengorbankan diri. Sedangkan Joe dan Kate berhasil masuk ke dalam tempat itu yang ternyata adalah sebuah bengkel perlindungan, bukan pusat utama dari Skynet. Tempat tersebut digunakan untuk melindungi petinggi-petinggi negara ketika ada sebuah bencana besar seperti sekarang. Namun kasus ini terlalu dadakan sehingga tidak ada satupun orang selain mereka. This isn't Skynet. It's a fallout shelter for VIPs. Di saat itu, John menyadari bahwa Skynet memang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Tiba-tiba terdengar suara masuk dari radio yang berasal dari pusat pangkalan masing-masing kota. Mereka meminta bantuan karena terjadi serangan di mana-mana, termasuk serangan nuklir. Kemudian kita diperlihatkan dengan situasi di penjuru dunia yang mulai hancur karena ledakan nuklir, dan film pun lanjut ke series berikutnya.